Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali kita tetap dalam membahas bagaimana mengenal Nabi Allah Isa alaihissalam dari kitab Syekh Aun Al-Qaddumi hafizahullah ta'ala yang berjudul Kalimatullah wa Masiruna Al-Mushtarak. Kali ini Syekh Aun Al-Qaddumi hafizahullah ta'ala dalam kitab ini Kalimatullah wa Masiruna Al-Mushtarak memberikan sebuah tema, yaitu daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa innahu la ilmun lis-sa'ah, yang artinya dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam ialah tidak bisanya syaitan memasukkan bisikan-bisikan jahat kepadanya. Dan itu asar ataupun berkat dari doa Ibunda Sayyidah Maryam alaihissalam ataupun nenek dari Sayyidina Isa Al-Masih alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Perkataan nenek Sayyidina Isa alaihissalam tersebut, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah untuknya Sayyidah Maryam dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Quran surat Ali Imran ayat ke-36. Dan Al-Masih alaihissalam mengemban tugas besar menjadi pertanda dan ciri-ciri akan datangnya hari di mana hari yang selalu diingatkan oleh seluruh para nabi, yaitu hari kiamat. Ayat ini di antara para ulama qiraat ada dua cara membacanya. Setelah itu dinukilkan dari riwayat-riwayat mutawatir terjadi dua pendapat ulama. Pertama, wa innahu la ilmun lis-sa'ah, yang dibaca oleh jumhur. Lalu ada juga periwayatan bacaan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berbunyi wa innahu la'alamun lis-sa'ah, yakni apabila dibaca ilmus sa'ah maka bermakna diketahuilah dengannya itu kedatangan Al-Masih Isa ibn Maryam akan menjadi dekatnya hari kiamat. Dan apabila dibaca alamus sa'ah maka bermakna ialah Al-Masih Isa ibn Maryam menjadi pertanda dan dalil yang nyata akan datangnya hari kiamat. Syekh pula dalam kitab ini mengutip tentang kisah perbincangan Nabi Muhammad SAW dengan beberapa nabi, yaitu pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam di malam Isra. Mereka saling berbincang perihal hari kiamat, dan Nabi Isa alaihissalam menjelaskan bahwasanya adapun waktunya maka tiada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Dajjal akan keluar dan bersamaku ada dua pedang senjata. Maka apabila Dajjal melihatku, ia akan langsung meleleh sebagaimana besi yang meleleh karena terkena panasnya api. Oleh karena itu, tatkala malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat terjadi? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mal mas'ulu bi'a'lamu minas sa'il." Orang yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jawaban demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam di malam Isra. Di masa turunnya pun penuh dengan berbagai macam peristiwa dan pertanda akan lebih dekatnya masa akhir, yaitu hari kiamat. Di antaranya munculnya Dajjal. Lalu selesai permasalahan Dajjal, munculnya pula masa keamanan, masa ketentraman bersama Al-Masih Isa ibn Maryam. Berselang setelah itu muncul pula Ya'juj dan Ma'juj, tetapi terselesaikan pula dan muncul setelahnya zaman yang tenang dan tentram. Begitulah pertanda silih berganti hingga tibanya waktu akhir dari alam semesta ini. Syekh Aun Al-Qaddumi hafizahullah ta'ala melanjutkan, menjadi pertanda peristiwa turunnya Al-Masih di Menara Putih arah timur Damaskus yang lalu, maka memerintahlah Al-Masih selama 40 tahun di muka bumi. Dengan tersebut pula beberapa tempat sesuai ayat Quran Wattini wazzaitun menjadi isyarat bumi Syam, tempat Al-Masih lahir dan akan diturunkan kembali. Waturi Sinin menunjuk tentang negeri Mesir era Nabi Allah Musa alaihissalam.
wa hadzal baladil amin. Bermaksud negeri Makkah, tempat diutusnya Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman Al-Masih kembali dengan membawa semangat dan melanjutkan misi dakwah ke tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, tempat-tempat tersebut nanti pun akan kembali dilewati oleh Al-Masih Isa ibn Maryam sebagaimana tugasnya mengemban dakwah, melanjutkan usaha dakwah sehingga terciptalah alam dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sampai situ, insya Allah di episode-episode berikutnya kita akan membahas lagi lebih dalam kitab Syekh Awan Al-Qaddumi yang kedua ini, yaitu Kalimatullah wa Masiruna Al-Mushtarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.